Bayangin, ada harta karun pajak baru. Kira-kira dari mana aja ya? Halo Easy Boss. Jadi, baru-baru ini Presiden Prabowo teken aturan buat nyari sumber pajak baru. Ini mirip harta karun buat negara, karena bisa nambah pendapatan negara dari sektor-sektor baru yang selama ini belum digarap optimal. Sederhananya, pemerintah mau menggali potensi pajak dari sektor yang mungkin belum banyak diatur, seperti digital, teknologi, atau industri kreatif. Tapi aturan ini pastinya punya plus dan minus yang perlu kita pahami. Mari kita bedah plus minus aturan ini. Plusnya, tambahan pendapatan negara. Dengan adanya sumber pajak baru, negara bisa dapat pemasukan tambahan. Ini bisa dialokasikan buat fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan. Lalu, pemerataan pajak. Sektor-sektor baru yang selama ini nggak kena pajak, sekarang bisa lebih merata kontribusinya. Ini adil buat semua sektor, termasuk sektor konvensional yang selama ini lebih banyak berkontribusi. Minusnya adanya peraturan ini, beban baru untuk usaha kecil. Bagi usaha kecil di sektor digital atau kreatif yang belum siap, pajak ini bisa jadi beban tambahan. Perlu persiapan dan edukasi supaya mereka nggak kaget. Kemungkinan perlambatan di sektor baru. Jika pajak terlalu tinggi, sektor-sektor baru seperti digital bisa terhambat pertumbuhannya. Perlu kebijakan yang seimbang agar tetap berkembang. Sekarang, mari kita bedah kasus. Bayangin, Pak Budi seorang pengusaha muda yang menjalankan usaha desain grafis digital. Usahanya berbasis online, jadi dia nggak perlu kantor fisik. Kliennya bisa dari mana saja, bahkan banyak yang dari luar kota dan luar negeri. Pak Budi ini cuma punya tim kecil, paling hanya 3-4 orang yang bekerja secara remote. Sejauh ini, usaha digital seperti milik Pak Budi biasanya nggak kena banyak pajak. Pak Budi hanya bayar pajak penghasilan secara umum. Tapi dengan adanya kebijakan baru ini, ada kemungkinan beliau akan dikenai pajak tambahan. Misalnya, pajak khusus untuk layanan digital atau transaksi online. Ini bisa bikin Pak Budi sedikit kaget. Karena sebelumnya dia nggak pernah memperhitungkan biaya pajak tersebut dalam pengeluaran bisnisnya. Namun, kalau aturannya dibuat proporsional dan sesuai dengan skala bisnis, ini bisa jadi awal yang baik untuk bisnis Pak Budi. Misalnya, pemerintah mungkin memberi tarif pajak lebih ringan untuk usaha kecil dengan pendapatan terbatas atau menyediakan pelatihan dan bantuan administrasi pajak untuk usaha kecil seperti milik Pak Budi. Dengan aturan pajak yang jelas dan terstruktur, Pak Budi bisa mengelola keuangannya lebih baik. Pajak yang lebih terukur juga membuat bisnisnya lebih transparan dan kredibel. Jika bisnisnya terus tumbuh, beliau bisa merasa lebih tenang karena sudah terbiasa dengan sistem pajak yang berlaku. Dalam jangka panjang, aturan ini bisa membantu industri digital berkembang lebih teratur dengan iklim bisnis yang adil dan stabil. Menurut kalian, kebijakan ini lebih banyak untungnya atau malah bisa jadi tantangan? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar.